Nah sebenarnya itu oke lah, secara sistematis itu wajar karena mereka tuh emang cuma dibutuhinnya seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka bisa ke Jepang juga guys dengan level bahasa Inggris. Masalahnya adalah kalau misalnya kita tuh udah ngomongin tentang kerja, legalitas, finance, dan juga menjenjang karir di Jepang guys. Nah kenapa hal seperti itu menjadi ya maksudnya krusial atau apa ya problem itu guys? Kenapa gitu ya? Ya karena kalau misalkan kita sebagai student atau mahasiswa di Jepang itu kita nggak perlu berhadapan dengan hal-hal yang tadi gue sebutin guys. Kita tuh nggak perlu mikirin bisnis, kita tuh nggak perlu mikirin leverage, kita tuh nggak perlu mikirin ke depan karir gue kayak gimana gitu. Kan itu beda banget guys. Gue bilang tuh ya dunia akademi dan dunia bisnis itu beda jauh banget guys, jomplang banget. Dan cara pikirnya tuh juga beda banget guys. Jadi salah satu pemikiran yang sering gue dengar tuh atau yang gue rasain sendiri lah pas gue S2 itu adalah yang pertama, kalau pendidikan itu mostly kita kerja sendiri guys, sendiri juga bisa gitu kan. Mungkin kita nggak perlu dipantau oleh sensei atau profesor kita bisa jalan research sendiri, bisa nulis tesis sendiri. Terus yang kedua adalah kalau misalkan kita masih student, kita tuh masih gak perlu banyak bayar pajak karena kita masih student gitu kan. Jadi kita nggak perlu